Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudara saya? Sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan bahwa ketika selesai majlis ilmu, majlis zikir, kata malaikat, qumu maghfuran lakum, kalian berdiri dalam keadaan dosa-dosa kalian lepas, habis, hangus, hapus semuanya insyaallah. Pulang kita dari sini bersih dari dosa-dosa insyaallah. Yang hapus itu dosa, bukan utang. Insyaallah yang ada utang piutang juga ditolong lepas dari utang. Banyak juga yang berutang. Ini saya tengok handphone udah menyala. Nah, bagi yang ada handphone senternya tolong dihidupkan. Kita mau bersolawat. Drone tolong naikkan. Kita mau ambil gambar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin billah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah cukup dah. Yang lama-lama basah ketiak. Mudah-mudahan yang bersolawat diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang bersolawat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang bersolawat duduk di surga dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Saya pulang dari Maroko 2008. Diundang ke hotel samping Masjid Agung An-Nur menjadi juri musabaqah qiraatul kutub, baca lomba kitab kuning. Sampai di sana ada satu peserta pakai kain sarung, sarungnya lusuh, pakai baju koko lusuh, tak bersetrika, pakai peci, peci aslinya hitam, warnanya sudah mulai kuning. Mata peserta yang lain menengok. Saya pun saking terkesannya ingat sampai sekarang. Pas ditanya, dari mana kamu peserta baca qiraatul kutub? Apa jawab dia? Saya dari Indragiri Hilir. Tunggu dulu. Orangnya mau tepuk tangan aja. Rupanya pas pengumuman dari 12 kabupaten kota Seriau, dari mulai Bagan Siapi-api sampai ke Tembilahan, yang juara satu baca kitab paling hebat di Riau adalah anak Indragiri Hilir.
Apa yang ada di kepala Ustadz Somad waktu menengok anak kecil baca kitab hebat? Saya ingin anak ini berangkat ke Mesir. Saya ingin anak ini S2. Saya ingin anak ini alumni Timur Tengah. Tapi apa mau dikata? Saya tak ada jabatan. Saya tak ada kenal orang. Saya baru pulang. Maka saya berpikir dalam hati, nanti di masa akan datang, anak-anak yang berprestasi, yang hafal Quran, yang baca kitabnya mantap, dikirim ke Al-Azhar Kairo. Setuju? Macam mana kita mau mengirim kalau gubernurnya kita nggak kenal? Betul? Maka saya berpikir, namaku Abdul Somad, aku mesti mencari gubernur yang namanya Abdul Wahid. Karena kalau kami sesama Abdul ini mudah komunikasi. Karena kami ini anggota, ibu ada yang nama suaminya Abdul? Ada. Daftarkan segera. Insya Allah sarapan pagi gratis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuhan membeli bakul, bakul diletak di atas batu, semua yang nama-nama Abdul mencucuk nomor nyambung pula orang. Untuk yang gubernur, untuk yang bupati cucuk nomor. Jangan lupa itu, jangan salah cucuk. Saudara yang dimuliakan Allah, coblos Pak Ustaz. Coblos itu bahasa sana, kalau bahasa kita di sini cucuk, terserahlah, pokoknya berlubang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berangkat ke Mesir 5 September 1998. Anak Indonesia dari Sabang sampai Papua yang berangkat ke Mesir dapat beasiswa Al-Azhar hanya 100 orang dari seluruh Indonesia, dan yang 100 orang itu adalah Abdul, bukan kacang-kacang. Kaleng-kaleng, kaleng kacang terserah. Berangkatlah kami ke Mesir lewat Jakarta, pesawat Royal Jordan Airlines. Turun sampai di Kairo dengan gagahnya pakai jas, pakai dasi. Begitu sampai di Wisma Nusantara, ditanya sama kakak-kakak kelas, mahasiswa baru ya? Of course. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Kenapa beli tiket yang paling murah? Karena ketika itu krisis moneter, dolar yang sebelumnya 2.000 melambung menjadi 17.000. Anak Indonesia yang berangkat 100 orang, yang sanggup diberangkatkan orang tua hanya 74 orang, dan yang berangkat itu salah satunya Abdul, bukan Abdul Wahid, Abdul Somad berangkat ke Mesir. Maka saya waktu mau berangkat itu dolar sedang melambung, maka saya membuat proposal mengirim ke bupati, ke gubernur. Alhamdulillah satu pun tak ada yang membalas. Maka saya sakit hati. Saya balaskan sakit hati saya di tahun 2024. Aku akan mencari santri yang sekarang DPR RI, dia mesti mau jadi gubernur. Kalau Bang Abdul Wahid mau calon gubernur, aku akan kampanye keliling Riau. Tadi pagi saya landing dari Batam, semalam dari Natuna, turun ke Batam jam 9 pagi tadi, langsung kami ke kemana tadi Bang Wahid? Ke Teluk Meranti. Habis dari Teluk Meranti langsung ke Air Mole. Dari Air Mole sampai pula kami jam 9 di sini.
Itu kalau saya tengok, saya intip kilometer tadi 140, 150. Ini 2 gendangnya nih, kalau tak ketembilahan ke alam barzakh. Sampai kami kemari berkat doa Bapak Ibu semua. Kenapa Ustadz peduli kepada Gubernur Riau? Karena aku dulu berangkat tidak ada yang menolong. Aku tidak mau adik-adikku anak pesantren mengalami nasib seperti Abdul. Jangan nasibnya macam aku. Hidup ini berat, biar aku aja. Adik-adikku nanti mereka dengan mudahnya akan datang menghadap ke Abdul. Yang ke aku lagi, Abdul Wahid. Kenapa Bang Abdul Wahid peduli kepada alumni Timur Tengah, peduli belajar agama? Karena dia alumni Canduang, dia alumni pesantren, habis itu masuk ke UIN, Fakultas Tarbiyah. Anak-anak muda yang kalian disepelekan karena sekolah agama, yang kalian dihina karena kalian SAG, kalau calon menantu SH, welcome. Kalau calon menantu SE, good morning. Kalau menantunya sarjana politik, SIP, sit down please. Tapi kalau calon menantu sarjana agama, tutup pintu. Nih Bang Abdul Wahid, tamat pesantren, alumni Candung, alumni UIN, Fakultas Tarbiyah, bisa jadi anggota DPR RI dan bisa menjadi Gubernur Riau insya Allah. Mau ibu memilih Bang Abdul Wahid? Marah istrinya katanya. Memilih jadi gubernur bukan jadi laki. Orang ini mancing-mancing aja pula. Mau bapak memilih Bang Abdul Wahid? Kalau ibu membeli ember merendam sepatu, 27 November untuk gubernur cucu nomor. Untuk bupati jangan kalian salah cucu. Oh, of course. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau mau tenang, kalau mau nyaman, kalau mau tidak ada masalah, ceramah gak usah singgung-singgung politik. Tengoklah orang membuli saya, mengejek saya di internet, saya tak peduli. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Betul? Makin diejek makin saya gaspol guys. Nah, sampai kapan lah Ustadz berkeliling-keliling ini? Sampai TPS tutup tanggal 27 November, hari Rabu, TPS tutup. Tak usah bercakap lagi. La haula wala quwata illa billah. Selama TPS masih terbuka, ajak kawan, jiran, sahabat, tetangga. Ibu siap mengajak bapak, Bang, pilih gubernur nomor 1. Kalau tidak, bapak siap mengajak bini. Ketahuan kali kalian takut sama bini. Kalau bapak makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak tak berani mengajak bini, berhenti jadi laki. Kalian yang ketawa yang anak lajang, enak lah kalian belum berbini. Biar agak sejuk hati sedikit, bawa bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jarang saya datang ke Tembilahan ini kan, jarang kan, paling dalam setahun sekali saya datang. Kenapa Ustaz jarang kemari? Asal datang saya kemari beguncang otak saya. Ini selama dalam perjalanan dari beguncang kepala. Ini tak jelas nih kalau saya nengok kemari nih. Jangan ibu curiga, nggak jelas nih mana yang anak gadis, mana nenek goyang sekarang. Kemana saya mau mengadukan jalan ini? Kemana mau saya adukan? Saya hanya bisa mengadu kepada Allah. Saya bukan pejabat, saya tak dekat dengan pejabat, tapi saya berpikir macam mana aku bisa mengaspal jalan ke Tembilahan ini. Caranya adalah aku mesti mencari anak muda yang peduli kepada jalan Tembilahan. Maka mesti dicari orang Indragiri. Dapatlah anak muda yang ganteng ini, namanya Abdul. Apa pula Abdul Somad? Orang ini mau nyari gara-gara aja. Anak muda, tidak pakai narkoba, tidak pacaran, orangnya setia, ganteng pula. Kalau Tuhan menangkap banteng, banteng ditambat di atas batu. Bang Abdul Wahid ini ganteng, tapi bininya satu. Setia dia, maka berprestasi pula, tamat pesantren pula. Maka datanglah saya, Bang Abdul Wahid mau jadi gubernur. Kata dia, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Usolli sunnatal istikharah gubernur lillahi ta'ala. Wah, rupanya dikabulkan Allah permintaan kita. Insya Allah kalau duduk dia, lancarlah jalan ke Tembilahan ini insya Allah. Kalau sudah lancar jalan ke Tembilahan, Ustaz Somad bisa datang ke Tembilahan. I'm coming. Sampai pulang sekarang kalau diundang, Ustaz bisa ke Tembilahan. Aduh maaf, penuh jadwal saya. Nah, kata Ustaz Somad penuh, kata Ustaz penuh. Ini kenapa bisa datang kemari? Demi Bang Abdul Wahid jadi gubernur. Jangankan ke Tembilahan, ke tengah laut pun kita belum tentu juga mau. Jangankan cuman jalan belobang, jangankan cuman jalan becek, jangankan hujan lebat, kemanapun kita akan tempuh demi terpilihnya gubernur yang akan memperbaiki jalan-jalan kita insya Allah. Dari Pekanbaru 7 jam memutar ke Tembilahan. Rupanya nggak perlu lewat Japura, tak perlu lewat Inhu, sampai Pangkalan Kerinci, lewat Siket, belok kiri, masuk Bunut, ada rupanya jalan tembus ke Sungai Guntung. Ibu tahu? Tak tahu? Nanti ku ajak lewat situ. Bapak tahu? Alah, pura-pura tak tahu pula. Lewat Pangkalan Kerinci, belok kiri Bunut, terus saja. Rupanya dari situ tembus ke Manda, terus ke Sungai Guntung. Ustaz tahu dari mana? Bukalah Google Map. Kita tengok tadi Google Map, Pangkalan Kerinci, belok kiri, Bunut. Oh, rupanya daratan semua nih Pak Wahid. Daratan semua ini Bang Abdul Wahid. Daratan semua nih Pak Ustaz. Kenapa Ustaz Somad selama ini nggak tahu kalau itu daratan? Karena waktu saya ceramah ke Sungai Guntung, saya tanya, Sungai Guntung ini di mana? Masih di dunia ini juga Pak Ustaz. Terus rute ke sana cemana? Ustaz nanti naik pesawat dari Pekanbaru turun di Batam.
Dari Batam Ustadz naik speed ke Sungai Guntung, berputarlah saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam naik speed ke Sungai Guntung, rupanya bisa jalan darat dari Pangkalan Kerinci. Oh lah bodoh, siapalah yang bisa membuatkan jalan ini? Maka kita mesti cari orang yang dari Indragiri Hilir, supaya dia punya rasa cinta, punya rasa sayang. Ini orang Indragiri Hilir sedang bertaruh harkat martabat nama baik. Ini bukan sekedar pilkada ini. Ini tak sama pilkada dengan pilkabe. Ini 2024 bukan sekedar pilkada. Bagi kabupaten lain ini pilkada, bagi orang Pekanbaru ini pilkada, bagi orang Kabupaten Rokan Hilir ini pilkada biasa, tapi bagi orang Indragiri Hilir ini adalah pertaruhan nama baik, harkat martabat. Jangan sampai bagi Ustadz Somad ini harga diri Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini Ustadz internasional. Dan pikir Ustadz ece-ece. Saya ini profesor saya yang pertama dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Profesor saya yang kedua dari University Malaysia Sabah Malaysia. Profesor saya yang ketiga dari University Islam Melaka yang ketiga. Jadi itu yang menulis nama saya Profesor 1, tolong tambah 2 lagi. Terus untuk apa Ustadz berkeliling-keliling ke sana kemari? Ada yang mengejek saya di internet, Abdul Somad sekarang sedang jual obat. Aku bukan sedang jual obat, aku sedang jual Abdul Wahid sekarang. Saya kalau mau nyantai, saya cukup ngajar di kampus. Kalau saya mau nyantai, kenapa saya berteriak-teriak di tanah lapang? Asal ada pentas, nampak saya orang ramai, naik saya, cucu Abdul Wahid. Asal nampak saya ada pentas, orang ramai, naik saya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini bukan untuk kampanye, ini acara nikah, kata dia. Kenapa Ustadz mau begini? Demi supaya jalan ini mudah bagi masyarakat Riau. Kira-kira sanggup tak orang Riau membangun jalan-jalan di Riau ini? Dari mana duitnya? Riau ini kaya apa miskin? Minyak yang paling banyak menyumbang devisa negara di Indonesia dari provinsi mana? Apa pula Riau? Aceh. Riau masuk terbesar. Kelapa sawit paling banyak menyumbang untuk devisa negara dari mana? Hidup kamera nih kan? Kan orang tuh nonton, maksud tonton orang tuh, iya sudah kan? Dari Riau. Tapi kita cuma dapat apanya? Kita cuma dapat lobang jalan belobang-lobang gara-gara sawit lewat. Jatuh sawitnya menimpa motor kita, rusak bannya, bocor langsung. Kita nggak dapat apa-apa guys. Padahal kita bisa dapat dana bagi hasil, DBH, dana bagi hasil. Maka perlu orang yang berani datang ke Jakarta, mengambil duit Riau, bawa balik ke Riau. Dan orang yang berani itu namanya, tahu orangnya. Datang dia ke Jakarta, diancamnya Jakarta, hei Jakarta, bagi dana, bagi hasil duit minyak sawit ke Riau, bagi minyak Riau. Turun 1 triliun untuk dana bagi hasil sawit, turun 3 triliun untuk dana bagi minyak. Akhirnya Riau dapat duit. Itu beliau belum jadi gubernur, hanya baru DPR RI. Kalau jadi gubernur dia nanti insya Allah hujan duit di Riau nih insya Allah. Amin ya Rabbal. Memang badannya kecil aja, tapi dia berani. Untuk apa besar-besar tak berani? Kalau ada besar tak berani, gulai aja di sate. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Mesti ada anak muda Riau yang berani naik ke Jakarta, mengambil duit Riau, bangunkan ke jalan-jalan di Riau. Betul? Kenapa Ustadz berapi-api malam ini? Nggak tahu lah, tak karena pakai jaket baru ini, panas saja bawaannya, tak karena belum mandi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuhan pergi ke Makkah, bilanglah mantap. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa sambal kuini. Kalau kamu mau hidup bermarwah, pilihlah Permadani. Sebetulnya bukan itu tadi mau saya pantunkan, tapi itu pula terkeluar dari mulut saya. Memang rupanya udah berjodoh lah antara bermarwah dengan Permadani. Jadi kalau untuk gubernur itu kan nomor 1, kalau untuk bupati nomor. Jadi cemana mengkampanyekannya? Udah aja begini ya. Ini kan 2, ini 1. Jadi kalau ditanya orang, kau pilih mana? Udah aja, tidak usah cakap-cakap. Kau pilih, jadi kau pilih mana? Bilang. Bisa? Bisa. Coba praktekkan dulu. Ibu pilih mana? Pandai. Bapak pilih mana? Kalau ada orang yang tak paham, kasih dia pantun. Kalau Tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Bisa Ibu? Bisa Pak? Oke, kuajarkan sekarang. Kalau Tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Bisa? Jadi kapanlah kami bacakan pantun nih Pak Ustadz? Pas di TPS nanti. TPS itu kan macam lubang WC kan, rame situ kan. Pas mau mencucuk, kawan sebelah bilang, kalau Tuan mau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Cus. Kalau dia nanya, kau pilih mana? Bilang. Bilang. Bisa? Besok pagi pas mau belanja beli kangkung. Ibu kan beli kangkung. Tanya sama kangkung, kau beli kangkung? Kangkung. Kalau Tuan pergi ke Bandung, jangan lupa beli putu. Kalau kau beli kangkung, jangan lupa cucuk nomor. Kami tak beli kangkung Pak Ustadz, kami beli bayam. Kita buatkan pantun bayam. Kalau Tuan beli ayam, ayamnya dimasak betutu. Semua yang makan sayur bayam mencucuk nomor untuk gubernur. Kalau untuk bupati, apalah susahnya itu. Bisa? Ajak kawan, tetangga, jiran, anak, menantu. Panggil menantu. Menantu, ini kau sebentar. Kau untuk gubernur nomor berapa? Nomor 1. Kalau tidak, pecat kau jadi menantu. Bisa Bu? Takut pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi
Ini saya tengok ke kanan ke kiri tak ada, yang gendangnya di mana? Oh, di belakang orang ini rupanya. Anak-anak muda pula yang begadang. Ibu kalau mau cari menantu, itulah orangnya. Siap kalian jadi menantu ibu-ibu nih? Mau mengangguk pula. Udah aku iklan kan nggak laku juga, tak salah aku lagi. Kenapa Ustaz iklankan orang nih? Karena aku dulu tak laku-laku. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Pulang dari Mesir bawa ijazah LC, pulang dari Maroko bawa ijazah MA, balik ke kampung cuman seminggu tahan di rumah. Habis seminggu apa kata almarhumah mak nih? Pergilah kau ke Pekanbaru, udah pokak telingaku dah. Tetangga asik bertanya, kerja di mana sekarang? Ngajar di mana sekarang? Mau sumbat karena sambil belajar dulu. Saya susah dapat kerja dulu waktu pulang dari Maroko, payah mengajar. Maka saya minta ke Bang Abdul Wahid, jangan lagi orang Riau susah mencari kerja macam Abdul Somad dulu. Buka lapangan kerja. Maka Bang Abdul Wahid menyanggupi perusahaan-perusahaan 60% pegawai karyawannya wajib diambil dari anak tempatan dari Riau. Jangan lagi kita cuma dapat kebagian security centeng karena kumis melintang badan besar. Yang kumis melintangnya itu singgung. Kalau tuan masak tumis sayur katku, semua yang berkumis mencoblos nomor. Untuk yang gubernur, untuk bupati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika turun pesawat landing, ladies, apa kata pramugari di pesawat? Ladies and gentlemen, kepala begudi stempel semen. Prepare for landing. Persiapan untuk landing Sultan Syarif Kasim Airport. Begitu turun di bandara Sultan Syarif Kasim Airport Pekanbaru, orang pun penasaran, apa yang pertama ditengok nanti sampai Pekanbaru, apa yang pertama dipandang sampai Pekanbaru. Ini kampungnya Ustaz Abdul Somad, apa yang pertama nampak? Landing pesawatnya jam 8 malam, yang pertama ditengoknya asap jagung bakar. Di depan Purna MTQ orang jagung bakar. Katanya negeri madani, katanya negeri Islam, katanya negeri Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau, oh patut orang ini ketawa, rupanya bajunya Laskar Melayu. Laskar Melayu. Kalau tak ada Islam, jangan Laskar Pelangi. Saudara yang dimuliakan Allah, Laskar Pelangi, mantap. Apa hilang pula bahan? Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabawang. Saudara yang dimuliakan Allah, saya mau gubernur yang membangun Islamic Center di Purna MTQ, Gedung Manjulang, sehingga kita sebagai orang Riau bangga punya Islamic Center yang megah, tempat belajar semua orang, tafsir Quran, qiraat Quran, kaligrafi Quran, semuanya belajar di pusat kajian Al-Quran Riau. Ibu setuju dengan ide saya ini? Bapak senang menerima ini? Syaratnya dudukkan Abdul sebagai gubernur Riau, insya Allah. Ini saya curiga nih sama Ustaz Somad ini. Jangan-jangan dia kesana kemari tabligh akbar, nanti kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, dia jadi kepala dinas. Saya tidak ada perjanjian pribadi dengan Bang Abdul Wahid. Ini jangan-jangan Ustaz Abdul Somad ini kesana kemari bersama Bang Abdul Wahid. Nanti kalau terpilih Bang Abdul Wahid jadi gubernur, jangan-jangan dia minta proyek pengaspalan jalan. Tidak ada. Abdul Somad tetaplah menjadi guru mengaji. Saya hanya ingin dapat amal jariah
dibangunnya Islamic Center sampai hari kiamat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, gubernur mati meninggalkan utang, meninggalkan Islamic Center. Sampai hari kiamat mengalir ke kita semua yang memilih orang baik ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti kalau ada orang yang bertanya, kenapa Abdul Somad itu mengajak orang memilih Abdul Wahid dan Permadani, bisa Bapak Ibu jawab? Ingat? Sedang saya aja nggak ingat. Aku aja dari awal tadi nggak ingat apa yang udah aku sampaikan. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena yang saya sampaikan malam ini bisa ditonton ulang di rekaman channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi malam ini yang merekam bukan cuma kamera official, bukan cuma kamera panitia, semua ibu-ibu tangannya pun berubah menjadi stand kamera. Hati-hati sampai pulang begini terus. Sampai bapak-bapak pun Masya Allah, inilah kamera yang insya Allah masuk surga sama orangnya sekalian. Namanya apa? Smartphone. Smart artinya cerdas, phone, smartphone, handphonenya cerdas. Banyak sekarang handphonenya cerdas, orangnya bongak. Tapi ini tidak ada di Tembilahan. Di Tembilahan ini handphonenya cerdas, orangnya lebih cerdas lagi. Betul? Terkejut kami sama Bang Abdul Wahid tadi pas datang. Di mana-mana kami kalau acara pengajian sama Bang Abdul Wahid, turun kita menyapa jamaah, kita mesti salaman dengan jamaah. Tapi begitu sampai di Tembilahan, turun kita, jangan, gawat ini, banyak emak-emak garis keras. Akhirnya Bang Abdul Wahid pindah ke mobil saya, kami berdua masuk mobil ke dalam sampai ke tangga. Kenapa? Karena sangat kredit, nggak bisa kita jalan. Jangan jalan Pak Ustadz, kredit gawat, tangan bisa copot. Memang inilah kota yang paling militan dalam dakwah, inilah Tembilahan. Di tempat lain Ustadz kalau tausiah orangnya biasa-biasa aja, tapi ini Tembilahan Ustadz Abdul Somad, ini orangnya militannya tinggi, ini semangat dakwahnya luar biasa, ini semangat ngajinya luar biasa, ini semangat maulidnya luar biasa. Mudah-mudahan semangat nyoblosnya juga luar biasa. Saya yakin dan percaya suara Bang Abdul Wahid akan terbesar di antara 12 kabupaten adalah di Tembilahan ini. Wajib ukurnya, karena ini terkait dengan harkat dan apa pula martabat. Martabat. Coba tengok gambar saya dipajang Abdul Somad, tapi di belakang tuh gambar saya pula yang paling besar. Kalah gambar Pak Feryandi, kalah gambar Pak Dani, kalah gambar Pak SF Arianto, kalah gambar Pak Abdul Wahid. Kenapa dibuat gambar saya paling besar di situ? Karena badan saya kecil. Jadi gimana caranya biar supaya Ustadz ini nampak besar? Dibuat untuk, saya minta sama panitia, mana panitia? Saya minta panitia bisa dijaga gambar kami di belakang nih, bisa. Nanti kalau sudah habis acara gambar ini jangan diserak, jangan dibuang ya. Karena di beberapa tempat ku tengok habis pileg kemarin beberapa gambar itu dijadikan penutup WC. Penutup WC, pas pula di situ coblos nomor gitu. Bisa kalian bayangkan kalau gambar saya itu dijadikan penutup WC, pas gambar itu arah ke dalam. Kira-kira mau tak keluar Pas tengok ada Ustadz Somad itu. Jangan dibayangkan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau saya tengok dari ketawa bapak ibu yang lepas ini nggak ada utang ini. Iya, karena kalau orang ada utang mana bisa ketawanya lepas begini, dipancing sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sehebat apapun Abdul Somad keliling ke sana kemari, kalau tidak ada persetujuan Allah tak jadi. Betul?
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Masih ada 23 malam lagi. Besok tanggal berapa? 5. Mencucuk tanggal berapa? 27. Dengan malam ini masih ada 23 malam lagi. Salat hajat. Usolli sunnatal hajat. Ditanya kawan, kau sembahyang hajatnya apa? Rahasia aku dengan Tuhan. Jangan takut untuk menyebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat, bermarwah lillahi ta'ala. Gak jelas kalau bermarwah Pak Ustaz, sebutkan namanya. Usolli sunnatal hajat. Ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid orang kampung kami dan Pak SF Arianto jadi gubernur, wakil gubernur Riau 2025-2030. Allahu Akbar. Setelah itu di sujud terakhir mintakan kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'akfiru fihi doa. Perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Ini banyak orang sekarang sholat sujudnya macam stempel pos. Tup 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 tup. Tak sempat keningnya itu menempel ke lantai. Kata lalat, lama pula aku menempel lagi gitu. Maka di sujud terakhir itulah minta kepada Allah. Kalau tak bisa bahasa Arab, minta dalam hati. Ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau ya Allah. Dudukkan Permadani jadi bupati, wakil bupati Inhil ya Allah. Mudah-mudahan tak tahu entah dari mulut yang mana doa kita ini dikabulkan Allah. Sebanyak ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz Abdul Somad yang kami muliakan, Ustaz Abdul Somad di atas pentas, Ustaz Abdul Somad di atas Permadani. Boleh jadi yang di bawah sana, yang di atas rumput, yang di atas tanah jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang. Memang payah ya ngomong sama orang jujur. Apalah salahnya waktu aku bilang gitu, kalian pura-pura diam aja tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubah Riau kecuali kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Sri Indrapura. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Memilih kekuasaan tidak pakai monarki tapi pakai demokrasi. Suara terbanyak itulah yang akan menang. Siap memenangkan bermarwah, siap memenangkan Permadani. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Itu kalau saya bertakbir itu berarti udah 45 menit saya ceramah. Kalau dengar Abdul Somad bertakbir itu udah 45 menit, dia mau ngetes suara masih kuat atau tidak. Nah, kalau begini bunyinya insya Allah, kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Bapak kalau saya ceramah sejam lagi masih kuat? Aku tak kuat. Ini dari pagi tadi bergoyang ini mata ini. Ini besok pagi lagi kami keliling lagi. Ini hari Rabu nanti keliling. Besok Indragiri Hilir, Indragiri Hulu. Rabu Indragiri Hulu, Pelelawan. Pulang ke Pekanbaru. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti ketika datang pelantikan Bapak Abdul Wahid SF Haryanto dan Permadani insya Allah. Di saat itulah baru kita istirahat. Betul? Apa pula betul? Setelah duduk orang ini, berdatanganlah jamaah ke rumah. Ustadz, masukkan anakku pegawai. Enggak ada yang namanya istirahat itu. Nanti kalau anak ini sudah kuliah istirahat, pas anak kuliah tak bisa istirahat. Kenapa? UKT mahal. Nanti kalau anak ini udah kerja istirahat, pas anak udah kerja tak juga bisa istirahat. Orang nanya, anaknya kapan nikah? Nanti kalau anak ini udah nikah istirahat, pas anak udah nikah tak juga bisa istirahat. Kenapa? Orang nanya, kok belum punya anak? Nanti kalau anak ini udah punya anak istirahat,
tak juga istirahat. Kenapa? Ditumpangkannya pula anaknya. Mak, jaga anak aku nih, Mak. Istirahat itu kapan, Ustadz? Istirahat itu nanti di surga bersama kamu, Besti. So sweet. Istirahat itu letaknya di hati. Hati itu istirahat dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pilkada ini banyak fitnah-fitnah kan, banyak caci maki kan. Jangan ngomong kasar, siap? Jangan kirim-kirim berita hoax, siap? Tenangkan hati dengan zikir. Kau tadi malam datang ya Ustaz Somad itu? Apa kau datang itu? Ngapa pilih-pilih wahid? Subhanallah walhamdulillah. Kau tahu subhanallah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali dengan zikir. Jangan tertelan berita hoax, jangan termakan isu, karena kita masih makan. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya kita. Mana ada lembu mau diadu? Nyari-nyari gara-gara aja. Saya udah seumur ini, udah 27 tahun umur saya ini. Belum, kenapa kalian komplain? Belum pernah saya menengok mau lembu tuh diadu lagi. Kecuali pas mau Idul Adha, itu bukan diadu, mengamuk dia memang. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki bisa berkurban Idul Adha. Kenapa cerita kurban pula sekarang? Gimana lah masyarakat mau berkurban, daya beli murah, duit tak ada, anak tak bisa sekolah. Anak saya Pak Ustadz gak bisa masuk kelas karena 3 bulan gak bayar uang sekolah. Cicilan baju gak bisa dibayar Pak Ustadz. Bapaknya mana, Bu? Bapaknya meninggal, Bang. Mendengar ibu ini meninggal, bergetar jantung saya. Kenapa? Karena berarti saya menyelamatkan anak yatim. Bukan saya bergetar menghadapi ibu ini, menghadapi bini saya di rumah. Saya hanya bisa menggratiskan anak santri setahun 25 orang. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, saya setahun menggratiskan 25 orang, kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 1 aliyah, kelas 2, kelas 3, 25, jadi berapa semua? Memang kalau jam-jam segini ini payah ngitung memang. 25, 150. Saya cuman bisa menggratiskan santri 150 orang. Dari mana Ustaz dapat duit? YouTube. 1 bulan duit YouTube ini dapat 100 juta. Habis tak ada saya ambil seperak pun. 100 juta itu untuk gaji guru, beli beras, beli minyak, uang asrama, bayar listrik, bayar air. Habis semuanya untuk biaya santri. Maka banyak yang ngadu. Terus anak kami gimana Pak Ustadz? Solusinya kita mesti mencari gubernur yang siap memberikan beasiswa, dan gubernurnya sudah dapat, namanya Abdul. Jelas? Apa yang jelas? Kenapa kita mesti memilih orang ini? Karena Abdul Somad punya harapan yang besar, dan itu hanya bisa diwujudkan oleh Abdul. Sebetulnya sesama Abdul dilarang saling mendahului, tapi beliau duluan tadi, karena memang menurut urutan Abdul Wahid lebih dulu daripada Abdul.
Di mana-mana kadang saya baru tausiah 15 menit jamaah tuh. Tapi di Tembilahan, tengoklah mata saya tajam dari tadi. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa banyu. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah ada jamaah di balik pokok kayu. Ya asal jamaah duduk di bawah, ini balik-balik pokok kayu pun datang. Tinggal kasih turun hujan sedikit sama bunga-bunga, jadi. Baru keluar suara dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seandainya doa ibu makbul, tapi doanya cuman jangan minta suami yang soleh, Bu. Datang malaikat, doamu makbul, tapi cuman satu. Minta apa? Jangan minta suami yang soleh, karena ibu tidak mau berbagi suami soleh pada orang lain. Ibu mau suami ibu berbagi kepada orang lain? Ingat tuh Pak, jangan minta istri solihah kalau doanya cuma satu. Kenapa? Karena bapak tidak boleh berbagi istri pada kawan, haram, zina, maksiat. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, gubernur yang adil, 1 Riau dapat kebaikannya insya Allah, amin. Dapat bupati yang adil, 1 Indragiri Hilir dapat kebaikannya insya Allah, amin ya rabbal. Ini ku tengok sebelah kiri ada jual bendera, sebelah kanan padahal udah lewat 17 Agustus. Ini dijual ini bang? Bukan, ini bendera mau dibagi-bagi nanti selesai baca doa dan kita akan menyanyikan lagu Padamu negeri. Nanti kalian mau nyanyi aja buat. Supaya apa? Ibu sayang dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak sayang dengan Indonesia, siap jaga Tembilahan, siap jaga Indragiri Hilir, siap jaga Riau, siap jaga Indonesia. Takbir. Takbir itu diantara fungsinya membangkitkan semangat. Takbir itu fungsinya mengusir setan. Makanya kalau ada kawan di sebelah yang mengantuk, usah takbir, Allahu Akbar. Besok pagi suami ibu tidur, as-salatu khairum minan naum. Ibu bangunkan dia, Allahu Akbar. Kalau enggak juga bangun, ibu bisikkan ke telinga sebelah kanan, enggak usah kuat-kuat, la ilaha illallah. Insya Allah bangun dia, insya Allah. Siap ibu, coba besok subuh, siap? Siapkan Pak besok. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Amin. Kalau suaminya baik-baik macam ini, orangnya soleh-soleh macam ini, insya Allah inilah yang akan membisikkan kalimah thayyibah la ilaha. Tapi kalau suami yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, kedekut, dilarikan pelakor pula, bini salah makeup, sebelah hijau sebelah biru, rupanya ditinju ke DRT. Begitu sampai masanya sakit, apa bisik suami? Bukan apa bisik istri? Bukan la ilaha illallah, mana surat tanah. Betul Bu? Betul gitu orang. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya semua soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Tidak ada jalan lain menyelamatkan anak dari fitnah akhir zaman. Solusi terakhir adalah pondok pesantren. Dari ujung Bagan Siapi-api berbatasan dengan Sumatera Utara sampai Selensen berbatasan dengan Jambi, 12 kabupaten kota, Seriau, Bumi Lancang Kuning, pesantren terbanyak adalah di Tembilahan, Indragiri Hilir.
Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah. Bagi yang tak mau memasukkan anaknya ke pesantren, siap-siaplah anak kalian. Candu narkoba, menghisap ganja, pil anjing gila, sabu-sabu, mabuk bensin. Saking inginnya mabuk, tak ada duit, beli bensin, hirupnya. Rupanya tak mau mabuk, salah. Kenapa nih? Solar. Dihirup hari ini, 3 hari lagi baru mabuk. Mabuk, bergoyang. Datang Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Kelopak, kotopak. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Pokoknya udah berputusan kabel-kabel. Siapa yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun jam 3 malam tahajud sampai jam 10 malam? Yang bisa melakukan itu hanya guru pesantren, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru ngaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Dikasih duit 300.000, itu pun 6 bulan sekali dipotong sunat masal. Mau jadi apa negeri kita ini? Ujung tombak akidah, ujung tombak akhlak, guru ngaji dan guru pesantren. Saya minta ke Bang Abdul Wahid, Gubernur Riau, cairkan subsidi insentif untuk guru pesantren dan guru mengaji. Ditandatangani sama Bang Abdul Wahid. Saya Abdul Wahid dan SF Haryanto akan mencairkan subsidi insentif guru madrasah, imam masjid, guru mengaji, penyelenggara jenazah, penggali kubur, yang memandikan jenazah. Pernah ibu tengok jenazah mandi sendiri? Pernah bapak tengok orang mati gali kubur sendiri? Mana ada. Kita ini sehebat-hebat kita pejabat, semua kita akan Mimda tema taya bawati. Banyak juga yang tua nih. Anak sekarang mana tahu Mimda tema taya bawati? Dia ngaji udah pakai ikro, bata-bata, tata basaba. Anak-anak yang dibawa ngaji malam ini menjadi anak yang solihah, penghafal Quran. Ada anak kecil, tengok anak kecil, direkamnya pula suara Ustaz Somad. Inilah yang akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter spesialis, kata perempuan. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi businessman, businesswoman, kata perempuan. Tanya perempuan yang ketiga, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi perancang busana muslimah. Yang ketiga, yang keempat, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi petani sukses. 3-4-4-nya perempuan yang hebat. Ada satu laki-laki, kamu udah besar jadi apa? Jadi suami mereka. Itulah laki-laki yang cerdas. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ini sekarang tahun 2024. Abdul Somad kalau datang berdiri di sini 2040, 2034, 2044, 2054, 30 tahun lagi, inilah yang akan jadi Dharma Wanita. Inilah yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala yang tak berkepala. Inilah yang akan jadi kepala rumah sakit. Inilah yang akan jadi direktur perusahaan. Inilah yang akan jadi perusahaan kelapa. Inilah yang akan jadi perusahaan karet, getah, kelapa sawit. Mereka ini masa depan. Kalau saya datang lagi kemari tahun 2034, 2044, 2054, mereka ini yang akan ngundang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Saya datang kemari. Waktu itu ibu udah meninggal semua. Kalian, saya hidup waktu itu. Cuman udah tak bisa ceramah berdiri, duduk. Suara pun udah tak menggelegar lagi. Malam ini kita akan membahas tentang kematian. Tapi saya merasa senang. Adakah yang menjamin bahwa 30 tahun lagi di tanah lapang ini masih ada tabligh akbar? Ada yang menjamin? Saya masih yakin, hakul yakin, ainul yakin. Dengan mata kepala sendiri saya melihat bahwa di tanah lapang ini 30 tahun lagi masih ada tabligh akbar. Siapa panitianya? Nih panitia, nih panitia,
Nih panitianya, ini tim media kameramennya, nih panitianya, ini panitianya. Maka jangan sepelekan anak-anak. Maka saya kalau sudah ada anak-anak, Ustaz Saman, foto anak saya Pak Ustaz. Nah, udah foto, gendong anak saya Pak Ustaz. Ditanya panitia, gimana nih Pak Ustaz? Saya bilang kalau anaknya nggak apa-apa, asal jangan maknya, saya bilang. Maka anak-anak bawa pengajian, anak-anak kenalkan dengan ustadz-ustadz ulama, abah guru kita. Jangan sampai anak pas disuruh salaman sama ustadz, disangkanya ustadz itu hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan mati husnul khatimah. Tadi saya mulai tausiah jam 10, rupanya sekarang sudah jam 11. Saya walaupun nggak nengok jam, terasa itu udah 1 jam berdiri, dari kesemutannya itu terasa. Tadi karena dari pagi tadi belum ada istirahat, bangun subuh tadi di Batam jam 4.15, jam 3.30 bangun, jam 4.15 kami ke masjid. 4.15 pengajian di Batam subuh tadi. Habis itu di pesawat, rencana di pesawat mau tidur, tak bisa tidur, pramugari itu nengok terus. Aduh, saya biasa aja, dia yang surprise. Wow, gitu. Amazing. Habis itu sampai Pekanbaru langsung kami tablik akbar pula lagi ke, iya gitu, ada Bono, banyak bule di situ, bule sama Pak Li. Habis itu langsung ke Tembilahan, habis itu langsung ke Air Mole, langsung ke Tembilahan. Ini saya menduga, ini nampaknya Bang Abdul Wahid nanti di Tembilahan saya nggak bisa saya suara menggelegar karena udah capek. Jadi saya nanti di Tembilahan itu pakai slow aja. Jamaah sekalian, jangan lupa nanti tanggal 27 cucu nomor 1 untuk Bupati cucu. Rupanya malam ini menggelegar apa tak menggelegar? Suara saya kedengaran sampai ke sana. Apa yang membuat semangat malam ini? Karena doa dari jamaah yang ramai ini, karena orang-orang yang hebat ini. Maka insya Allah di akhir majlis mari kita sama berdoa. Selesai berdoa bagikan bendera, selesai itu kita akan menyanyikan bersama Padamu Negeri. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan segala niat kita tercapai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Orang tua kami, kawan kami, sahabat kami, guru kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan dosanya, selamatkan ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum punya keturunan berikan anak penghafal Quran mujahid fisabilillah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat sentosa ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Segala hajat dunia, bil khusus hajat abang kami Bang Abdul Wahid, bil khusus hajat abang kami Permadani, tunaikanlah menjadi Gubernur Riau 2025-2030, menjadi Bupati Wakil Bupati Indragiri Hilir 2025-2030. Allahumma arzuqna imaman adilah. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah, yang akan menolong pesantren, yang akan menolong para da'i, yang akan menolong agamamu dan dakwah ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.